Jadi mahasiswa kok cuma belajar doang? Yakin mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan kampus cuma untuk belajar di kelas? Atau mau eksplor hal lain? Simak di video kali ini. Halo, balik lagi di channel Pembelajar Produktif bareng aku Umar yang memberikan tips seputar pengembangan diri dan produktivitas. Silahkan ikuti konten-konten menarik lainnya di Instagram, TikTok, dan podcast di Spotify. Ketika kita dulu kuliah, atau mungkin sekarang kamu sedang kuliah, atau mungkin baru mau kuliah, tentu banyak sekali hal-hal yang perlu kita lakukan. Mulai dari yang akademik saja. Kita harus belajar, kita harus ujian, kita harus ikut kuis, ada praktikum. Kalau aku anak teknik ada laboratorium dan banyak lagi. Tapi buat aku ya, yang kuliahnya salah jurusan dan ketika berkarir banting setir, banyak sekali hal-hal di sana yang sudah aku lupakan atau mungkin hampir semua. Aku dulu berkuliah di Teknik Elektro, S1 dan S2 sama-sama di ITB. Lulus dengan sangat baik, cum laude, IPK aku 3,88 dan aku udah lulus S2 di umur 22 tahun. Yang mana tidak banyak orang bisa mendapatkan pencapaian tersebut. Tapi kok malah aneh, ilmunya semua hilang, semua nguap. Aku nggak ingat lagi cara ngitung arus, rangkaian, bikin robot segala macam. Kenapa? Ya, namanya aku tidak benar-benar menjiwai ketika kuliah, tapi justru malah banyak ngelakuin hal-hal di luar ruang kelas. Yang justru itulah yang sangat berkesan buat diriku sendiri. Kalau kamu bagaimana? Apakah hanya kuliah saja? Atau punya kegiatan-kegiatan lain di luar kelas? Silahkan boleh tuliskan di komentar. Ketika aku berkuliah dulu, aku banyak aktif di berbagai tempat. Ya, tentu saja kita semua kuliah, praktikum, belajar, ujian, semua itu pasti udah jadi standar dasar. Tapi selain itu aku juga aktif di komunitas, aktif di organisasi, jadi asisten, belajar, bisnis, dan lain-lain. Jadi aku ikut komunitas di mana di situ sama-sama upgrade diri seperti Students Catalyst, Students XCO. Kemudian aku juga ikut Rohis di kampus, Gamais ITB namanya. Aku ikut unit kegiatan mahasiswa Aksantara ITB, di mana di situ kita membuat robot terbang untuk kontes robot terbang Indonesia. Kemudian aku juga aktif di himpunan sebagai pejabat kampus, megang sebagai Menko PSDM, pengembangan sumber daya manusia, di KM atau istilah orang kabinet, dan banyak lagi tempat-tempat lainnya. Aku juga jadi asisten dosen, beberapa dosen aku jadi asisten mereka. Aku juga jadi asisten laboratorium. Aku juga ikut berbagai perlombaan dan kompetisi, mulai dari lomba yang berkaitan dengan elektro, kemudian juga lomba bisnis, lomba ideation, dan banyak lagi. Aku juga menjadi seorang project engineer, dibayar untuk bikin project-project elektronika. Dan aku juga sambil ngajar les, ngajar privat, itu yang bikin aku bisa tetap hidup ya, walaupun ngerantau. Aku dari Medan ngerantau ke Bandung. Aku juga punya bisnis, dari yang receh seperti jualan popcorn sampai membuat bisnis les privat. Aku cari tutornya, aku cari muridnya, aku ketemukan, dan akhirnya menjadi sebuah brand. Aku ambil komisi dari situ. Ada banyak sekali yang aku lakukan. Pertanyaan orang biasanya apa? Gimana cara lu manage waktunya? Jawabannya simpel. Semuanya dibuat dalam agenda, dibuat dalam jadwal-jadwal, kapan ngerjain apa. Dan kalau kita buat agenda dengan sangat rapi, maka kita bisa melakukan semuanya secara paralel. Aku tidak melakukan multitasking. Aku punya multifokus, iya. Satu waktu aku kerjakan untuk satu hal. Kemudian untuk hal lain, kemudian untuk hal lain. Jadi tidak ngelakuin dua hal dalam satu waktu. Kok bisa? Karena mengelola prioritas dan mengelola waktu. Terus pertanyaannya, kalau mungkin kamu lagi kuliah, harus yang mana? Apakah memprioritaskan menjadi akademisi, memprioritaskan menjadi aktivis? Ya, dulu ada istilah itu ya. Dikotomi akademisi aktivis. Apakah kamu pengen jadi orang yang rajin, belajar, IPK tinggi, ikut lomba, conference, jadi asisten dosen? Atau kamu pengen ngambil jalur aktivis, aktif di organisasi, turun ke jalan, pengmas, dan lain-lain? Tapi sebenarnya itu adalah dikotomi. Seakan-akan kita hanya bisa pilih A atau B. Yang pengen aku sampaikan adalah, buatlah jalanmu sendiri. Buatlah jalurmu sendiri. Itu yang aku rasakan. Dan kalau menurutku, kuncinya kita berhasil kuliah ada satu hal. Ketika hari wisuda kita merasa puas, nggak menyesali waktu-waktu ketika kita kuliah, puas sudah mencoba semua hal yang kita inginkan, puas sudah melakukan yang terbaik, puas sudah berkarya dengan sangat baik, dan akhirnya kita lulus dengan puas. Bukan dengan angka berapa yang menjadi IPK kita, bukan dengan berapa sertifikat yang dikumpulkan,
Kalau kita memang nggak ngejar sertifikat, ngapain kita ngumpulin sertifikat? Kalau kita memang nggak ngejar IPK, ngapain kita ngejar itu? Jadi kembali lagi ke apa yang kita kejar. Kalau dulu memang yang aku kejar adalah pengalaman. Aku adalah orang yang sangat-sangat introvert, sangat-sangat nggak bisa ngomong ketika aku masuk ke kuliah. Semester 1 itu ngomong nggak berani, merantau, terus nggak bisa bergaul dengan orang-orang baru. Tapi yang aku syukuri adalah semua proses-proses pengembangan diri, semua proses-proses yang mendewasakan diriku ketika merantau, ketika berkuliah, membuat aku menjadi diriku yang hari ini. Perubahannya sangat drastis. Umar semester 1 dengan Umar semester 8. Mungkin kamu bisa lihat, ini aku tampilkan video cuplikan aku ngomong ketika aku tingkat 1. Aku lupa ini semester 1 atau semester 2. Ini adalah video aku ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Al-Faruqi, NIM 1651545 akan menayangkan sebuah video yang merepresentasikan tugas pengantar rekayasa desain 2 di LEGO Mindstorm EV3 Projects. Di sini akan dibahas dua jenis gerakan, yaitu Make It Move and Make It Smarter. Dan bandingkan dengan sekarang, apakah berbeda? Berbeda dikit atau berbeda drastis? Kalau buat aku berbeda drastis. Dan itulah yang dikatakan oleh teman-temanku, sahabat-sahabatku. Wah, si Umar mah beda banget, Umar semester 1 sama Umar semester 8. Makanya itulah yang menjadi goal kita. Apalagi masih jadi mahasiswa, di mana kita masih bisa salah, masih bisa gagal, masih bisa coba lagi. Habisin jatah gagal loh. Ngapain main aman dari usia muda? Coba ini, coba itu, lakukan banyak hal, dan eksplorasi. Pastikan kita benar-benar puas karena sudah mencoba segala hal yang kita inginkan saat kita lulus dan di wisuda. Jadi pertanyaannya, kamu mau ngapain aja selama kamu kuliah selain belajar di kelas? Tuliskan di komen. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajaran.